Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pertemuan pagi ini Bapak akan menayangkan sebuah video stimulus ya. Dalam video stimulus ini masalahnya atau temanya adalah permasalahan sosial dalam masyarakat. Oke, silahkan disimak video ini karena ini sangat penting materinya. Materi ini berkaitan dengan permasalahan sosial karena di dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari permasalahan sosial. Baik, silakan disimak. Terima kasih. Selamat belajar. Video PPT Sosiologi kelas 11. Materi permasalahan sosial dalam masyarakat. Oleh Nur Widianto. SPD. Peta konsep. A. Permasalahan sosial di masyarakat. B. Partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. C. Berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. D. Dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik. E. Pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih. Tujuan pembelajaran. A. Memahami permasalahan sosial di masyarakat. B. Mendeskripsikan partikularisme kelompok dan dilema pembentuk kepentingan publik. C. Mengidentifikasi berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. D. Mengidentifikasi dampak permasalahan terhadap kehidupan publik. E. Mengidentifikasi upaya pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. A. Permasalahan sosial di masyarakat. Istilah masalah sosial mengandung dua kata, yakni masalah dan sosial. Kata sosial membedakan masalah ini dengan masalah ekonomi, politik, fisika, kimia, biologi, dan masalah lainnya meskipun bidang-bidang ini masih terkait dengan masalah sosial. Pengertian masalah sosial. Arnold M. Ross. Masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang telah memengaruhi sebagian besar masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Rapp dan Selznick. Masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menantang masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. Richard. Masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Surjono Sukanto. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Peperangan adalah salah satu permasalahan sosial yang menyebabkan perubahan kondisi sosial masyarakat. Masalah sosial bagi suatu masyarakat yang berbeda bagi masyarakat lain salah satunya dipengaruhi periode sejarah. Minum teh di Inggris pada abad ke-17-18, misalnya, dianggap berbahaya bagi kesehatan dan memiskinkan bangsa. Saat ini, Inggris dikenal dengan tradisi minum teh pada sore hari. Teori tentang masalah sosial. 1. Teori fungsionalisme. Menurut teori fungsionalisme, semua bagian masyarakat, seperti keluarga, ekonomi, dan sekolah, mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat. 2. Teori konflik. Menurut teori konflik, masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial. Hal yang paling penting dan umum adalah konflik kelas, ras atau konflik etnis, dan konflik gender. 3. Teori interaksionisme simbolis. Teori interaksionisme simbolik melihat masalah sosial sebagai interaksi simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial. Teori fungsionalisme. 1. Fungsionalisme adalah teori filsafat yang menganggap fenomena mental dalam kesatuan dinamis sebagai suatu sistem dari fungsi untuk pemuasan kebutuhan yang sifatnya biologis. 2. Fungsionalisme adalah sebuah pemikiran yang tidak menolak substansi imaterial, tetapi menyatakan bahwa pada akhirnya semua substansi bersifat material. 3. Perubahan yang muncul di suatu bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lain pula. 4. Fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan. Teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi.
Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Menurut Herbert Blumer, terdapat 3 asumsi dari teori ini. 1. Manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. 2. Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. 3. Makna dimodifikasi melalui interpretasi. Sedangkan menurut Larosan, asumsi dalam teori ini adalah 1. Interaksi antar individu dapat mengembangkan konsep diri seseorang. 2. Konsep diri memberikan motif yang penting untuk perilaku seseorang. Teori konflik. Teori konflik menurut Karl Marx. Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan. Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Hal ini dibuktikan dengan adanya kelas sosial. Teori konflik menurut Louis Kosser. Menurut Kosser, konflik dibagi menjadi 2, yaitu konflik realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan. Konflik non-realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis. Teori konflik menurut Ralph P. Dahrendorf. Dahrendorf tidak menggunakan teori Simmel melainkan membangun teorinya dengan separuh penerimaan, separuh penolakan, serta memodifikasi teori sosiologi Karl Marx. Karl Marx berpendapat bahwa pemilikan dan kontrol sarana-sarana berada dalam satu individu-individu yang sama. Bentuk penolakan tersebut ia tunjukkan dengan memaparkan perubahan yang terjadi di masyarakat industri semenjak abad ke-19. Di antaranya, dekomposisi modal, dekomposisi tenaga kerja, timbulnya kelas menengah baru, faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. A. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menjadi penyebab permasalahan sosial adalah kemiskinan. B. Faktor biologis. Faktor biologis yang di dalamnya terdapat persoalan yang harus dipecahkan seperti masalah endemis atau penyakit menular. C. Faktor psikologis. Faktor psikologis, seperti depresi, stres, gangguan jiwa, gila, tekanan batin, penyakit saraf, neurosis, bunuh diri, dan sebagainya. D. Faktor sosial dan kebudayaan. Faktor sosial dan kebudayaan, seperti perceraian, masalah kriminalitas, pelecehan seksual, kenakalan remaja, konflik rasial dan keagamaan, krisis moneter, dan lain sebagainya. B. Partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Partikularisme dan universalisme. Pembahasan mengenai partikularisme tidak akan terlepas dari pembahasan salah seorang tokoh sosiologi, Talcott Parsons. Parsons memperkenalkan perangkat variabel pola pattern variables. Kriteria partikularisme termasuk orang yang mementingkan kerabat dibandingkan orang lain yang lebih mampu ketika menerima atau mempromosikan pegawai. Partikularisme dan kepentingan publik. A. Kelompok yang pasif. A. Kelompok yang memiliki minat terhadap sesuatu, tetapi belum menentukan pendiriannya terhadap sesuatu persoalan. B. Kelompok vested interest. A. Kelompok yang memiliki minat terhadap sesuatu, tetapi belum menentukan pendiriannya terhadap sesuatu persoalan. C. Kelompok New Corner. A. Kelompok yang terdiri dari golongan menengah yang rata-rata ingin memperjuangkan kepentingannya dan berusaha merebut kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat. C. Berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Kemiskinan sebagai masalah sosial. Gilin. Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental. Kuncoro. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Brandlet. Kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Levitan. Kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Bentuk-bentuk kemiskinan. Menurut Baswir dan Sumodiningrat, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut, yaitu keadaan orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kemiskinan relatif.
Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. A. Faktor pribadi. B. Faktor geografis. C. Faktor ekonomi. D. Faktor sosial. Contoh penyebab kemiskinan faktor pribadi dan faktor geografis. Contoh penyebab kemiskinan faktor ekonomi dan faktor sosial. Kebijakan mengatasi kemiskinan. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan. A. Program simpanan keluarga sejahtera. B. Program Indonesia Pintar. C. Program Indonesia Sehat. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kesimpulan didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk lama sekolah dan skor matematika mereka saat belia. Kondisi lingkungan rumah tangga seperti listrik dan sanitasi juga masuk dalam variabel. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah memastikan program-program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan tepat guna. Ada sesuatu hal yang belum sampai benar-benar di address gitu, maksudnya bisa jadi misalnya tadi kayak pendidikan atau kesehatan itu misalnya pemerintah udah melakukan apa ini tapi ternyata itu belum membuat dampak yang sebegitu besarnya yang bisa membantu anak-anak tadi untuk catch up misalnya. Pemerintah sendiri merasa amunisi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sudah cukup jitu. Rantai kemiskinan dapat dipatahkan usai ada intervensi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK menyebut program Keluarga Harapan sebagai solusi terefektif bagi masalah kemiskinan. Waktu tahun 2014 itu memang belum ada intervensi. Nah, jadi kalau frasa yang biasa kita dengar adalah itu seperti kemiskinan struktural, jadi kemiskinan dari generasi yang lalu itu diturunkan, ditransmisi ke generasi yang berikutnya. 6 tahun setelah diintervensi PKH, itu ada kecenderungan kesehatan anak itu meningkat. Pendidikan, salah satu indikatornya adalah tingkat kelulusan sekolah menengah atas itu juga meningkat. Tidak hanya PKH, pemerintah gencar menggelontorkan bantuan melalui berbagai program, mulai dari program Jaminan Kesehatan Nasional, Beras Sejahtera atau Rastra, serta bantuan pangan non-tunai. Belanja bansos pemerintah pun kian menggemuk. Pertumbuhannya hampir 2 kali lipat menjadi 105,7 triliun rupiah jelang tutup tahun 2019. Dengan serapan dana bombastis, diharapkan hasilnya pun fantastis. Kriminalitas sebagai masalah sosial. Kriminalitas adalah salah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Kejahatan kera putih. Istilah kejahatan kera putih white collar crime awalnya disebut bisnis crime, kejahatan bisnis, atau economic criminality, kejahatan ekonomi. Faktor-faktor penyebab kriminalitas. 1. Terjadinya perubahan sosial, ekonomi, politik, seperti perang dan bertambahnya pengangguran.
2. Pemerintah yang lemah dan korup sehingga mendorong orang mencari kesempatan untuk berbuat kejahatan. 3. Masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. 4. Pengembangan sikap mental yang keliru. Misalnya ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status membuat seseorang melakukan suap. 5. Kurangnya model teladan, dan orang yang dituakan, senior. Penanggulangan kriminalitas. Cara preventif. Cara preventif adalah cara penanggulangan dengan pola mencegah, seperti imbauan atau penyuluhan. Cara represif. Cara represif adalah cara penanggulangan dengan pola keras, seperti penangkapan dan pemenjaraan sampai dengan penembakan atau pembunuhan. Faktor penyebab kesenjangan. Menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangsiapan SDM. Rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Salah satu sikap yang sesuai dengan upaya mengatasi kesenjangan ekonomi adalah hidup secara sederhana sesuai kebutuhan. Kebiasaan menabung merupakan salah satu kebiasaan yang mendukung sikap hidup sederhana. Ketidakadilan sebagai masalah sosial. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Stereotip. Stereotip adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Marginalisasi. Marginalisasi adalah proses peminggiran kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama, seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya. Marginalisasi orang selalu melibatkan kemampuan penduduk yang dominan untuk melaksanakan beberapa tingkat kontrol dan kekuasaan atas kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Kesenjangan klasik. Kesenjangan klasik mencakup perbedaan kelas, status, kekayaan, prestise yang dimediasi oleh gender, pendapatan, dan pendidikan. Kesenjangan baru. Kesenjangan baru mengikuti kesadaran yang lebih besar akan kompleksitas global yang meningkat dan adanya berbagai rentang pilihan yang lebih besar, seperti pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas. D. Dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik. Kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial ekonomi, dan ketidakadilan merupakan beberapa masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dampak permasalahan sosial. 1. Ketidakadilan sebagai masalah sosial karena mengandung unsur kesewenang-wenangan. 2. Kesenjangan sosial ekonomi adalah akibat pendekatan pembangunan yang tidak berkeadilan. 3. Kemiskinan sebagai masalah sosial akibat dari kesenjangan sosial ekonomi. 4. Kriminalitas atau kejahatan sebagai salah satu bentuk penyimpangan. Pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Menurut Surjono Sukanto, metode-metode atau cara-cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial adalah dengan metode preventif dan represif. Demikianlah penjelasan materi permasalahan sosial dalam masyarakat kelas C. Terima kasih.